Bapak, Ibu, kalau akhir-akhir ini dada sering terasa tidak nyaman, kepala mudah pusing, jantung berdebar saat malam, dan pikiran terasa penuh ketakutan yang sulit dijelaskan, tolong jangan langsung anggap itu hanya karena usia. Karena banyak orang usia 50 sampai 80 tahun ternyata diam-diam sedang mengalami kondisi yang bisa memicu sakit jantung dan stroke. Bukan hanya dari makanan, bukan hanya dari kolesterol, tetapi dari pikiran yang terlalu over, takut berlebihan, cemas terus-menerus, dan tubuh yang tidak pernah benar-benar tenang. Dan yang paling berbahaya, banyak orang tidak sadar, sampai akhirnya tubuh mereka tiba-tiba kolaps. Jadi, mohon tonton video ini sampai selesai. Karena di bagian akhir nanti, saya akan membagikan solusi sederhana yang sering membantu pasien lansia merasa lebih tenang, tidur lebih nyaman, dan tekanan di jantung berkurang perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan, saya Dr. Fauzan. Di usia 50 hingga 80 tahun, tubuh memang mulai berubah. Pembuluh darah tidak sekuat dulu, tekanan darah lebih mudah naik, jantung lebih sensitif, dan otak juga lebih mudah menerima tekanan emosional. Tetapi yang sering tidak disadari adalah pikiran yang terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu memikirkan kemungkinan buruk. Ternyata bisa membuat tubuh terus berada dalam keadaan siaga. Akibatnya, hormon stres meningkat, denyut jantung menjadi lebih cepat, tekanan darah naik, tidur terganggu, dan risiko stroke maupun serangan jantung bisa ikut meningkat. Banyak lansia berkata seperti ini, "Dok, saya takut tidur, takut tidak bangun lagi. Dok, sedikit nyeri saja, saya langsung panik. Dok, saya takut stroke tiba-tiba." Dan ketakutan itu, kalau dibiarkan terus, bisa menguras energi tubuh setiap hari. Tapi kabar baiknya, Bapak dan Ibu, tubuh manusia diciptakan dengan kemampuan untuk membaik. Selama kita tahu cara menenangkan pikiran dan menjaga tubuh dengan benar. Di video ini, saya akan jelaskan beberapa hal penting yang sering membantu pasien lansia merasa lebih tenang, lebih kuat, dan tidak mudah panik menghadapi rasa takut berlebihan. Dan percayalah, ada satu kebiasaan sederhana yang sering dianggap sepele, tetapi ternyata sangat membantu menjaga kesehatan jantung dan otak pada usia lanjut. Banyak pasien saya baru sadar setelah kondisinya membaik perlahan. Sebelum lanjut, silahkan bantu like dan subscribe terlebih dahulu, supaya semakin banyak lansia di luar sana yang bisa mendapatkan informasi kesehatan yang benar dan tidak merasa sendirian menghadapi rasa takutnya. Karena kadang yang paling melelahkan bukan penyakitnya, tetapi pikiran yang terus takut setiap hari. Dan di bagian berikutnya, saya akan jelaskan 6 hal baik yang bisa membantu menenangkan pikiran, menjaga jantung, dan membantu menurunkan risiko stroke secara perlahan pada usia lansia. Bapak dan Ibu, kalau pikiran terlalu sering takut, tubuh sebenarnya sedang bekerja lebih keras setiap hari. Jantung dipaksa berdetak lebih cepat, otot menjadi tegang, napas lebih pendek, dan tekanan darah bisa naik tanpa disadari. Karena itu, sekarang saya ingin membagikan 6 hal baik yang sering membantu pasien lansia merasa lebih tenang dan membantu menjaga kesehatan jantung maupun otak secara perlahan. Tidur yang cukup dan tenang. Tubuh lansia sangat membutuhkan tidur yang berkualitas. Ketika tidur cukup, jantung mendapat waktu istirahat. Tekanan darah lebih stabil, dan otak punya kesempatan memperbaiki sel-selnya. Sebaliknya, kalau sering begadang karena rasa takut atau overthinking, tubuh akan lebih mudah lelah dan sensitif. Usahakan tidur lebih awal. Kurangi melihat berita yang membuat cemas, dan biasakan suasana kamar lebih tenang sebelum tidur. Tidak semua rasa sakit berarti stroke. Tidak semua dada tidak nyaman berarti serangan jantung.
Kadang tubuh hanya sedang lelah, tetapi pikiran yang terlalu takut membuat gejalanya terasa lebih berat. Belajarlah berkata pada diri sendiri, "Saya tenang. Saya masih bernapas baik. Saya akan menjaga tubuh saya dengan perlahan." Kalimat sederhana seperti itu ternyata bisa membantu tubuh lebih rileks. 3. Jalan kaki ringan setiap pagi. Banyak penelitian medis menunjukkan aktivitas ringan seperti jalan kaki 20-30 menit dapat membantu melancarkan aliran darah, menjaga tekanan darah, dan membantu suasana hati menjadi lebih baik. Tidak perlu olahraga berat, yang penting rutin, santai, dan dilakukan dengan nyaman sesuai kemampuan usia. 4. Mengurangi makanan terlalu asin dan berlemak. Garam berlebihan dapat membuat tekanan darah meningkat. Lemak berlebihan juga dapat mempercepat penyumbatan pembuluh darah. Karena itu, mulai perlahan kurangi makanan instan, gorengan berlebihan, dan makanan terlalu asin. Tubuh lansia akan sangat berterima kasih untuk perubahan kecil seperti ini. 5. Lebih sering berbicara dengan keluarga atau orang terdekat. Banyak lansia memendam rasa takut sendirian. Padahal berbicara dengan anak, pasangan, saudara, atau teman bisa membantu hati terasa lebih ringan. Jangan memikul semuanya sendiri. Karena pikiran yang terlalu dipendam sering membuat tubuh ikut sakit. 6. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati yang tenang memberi pengaruh besar pada tubuh. Berdoa, berzikir, membaca kitab suci, atau sekedar berserah diri dengan tenang dapat membantu menurunkan ketegangan pikiran. Dan saat hati lebih tenang, tubuh biasanya ikut lebih stabil. Jadi, solusi terpentingnya bukan hanya obat, tetapi bagaimana kita membuat tubuh dan pikiran kembali merasa aman. Karena saat pikiran lebih tenang, tidur membaik, tekanan darah lebih stabil, napas lebih nyaman, dan tubuh tidak terus hidup dalam rasa takut. Dan Bapak Ibu, 1 bulan lalu, ada seorang pasien lansia datang ke klinik saya dengan kondisi yang hampir sama. Usianya sekitar 71 tahun. Setiap malam takut tidur, sering merasa jantungnya akan berhenti tiba-tiba. Bahkan sedikit pusing saja langsung panik. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan perubahan kebiasaan sederhana, terjadi perubahan yang membuat keluarganya ikut terkejut. Cerita lengkapnya saya lanjutkan di bagian terakhir. Sekitar 1 bulan yang lalu, datang seorang pasien ke klinik saya. Sebut saja namanya Pak A, usia 71 tahun. Wajah beliau terlihat lelah, matanya seperti kurang tidur, dan setiap berbicara selalu dipenuhi rasa takut. Beliau berkata, "Dok, saya takut kena stroke mendadak. Dok, saya takut jantung saya berhenti saat tidur. Dok, setiap dada terasa sedikit saja, saya langsung panik." Bahkan menurut keluarganya, Pak A sering terbangun malam hari hanya untuk memastikan dirinya masih bernapas. Setelah diperiksa, tekanan darah beliau memang cukup tinggi. Tidurnya tidak teratur, dan pikirannya terus berada dalam kondisi cemas. Tetapi kabar baiknya, setelah dilakukan evaluasi medis, tidak ditemukan tanda serangan jantung akut saat itu. Artinya, sebagian besar keluhan beliau ternyata dipicu oleh kecemasan berlebihan yang berlangsung terus-menerus. Bapak dan Ibu, secara medis, stres dan rasa takut berlebihan memang bisa memengaruhi tubuh. Ketika seseorang terus cemas, tubuh akan mengeluarkan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon ini membuat denyut jantung meningkat, pembuluh darah menegang, tekanan darah naik, dan tubuh menjadi lebih mudah lelah. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat meningkatkan risiko gangguan jantung dan stroke,
terutama pada usia lanjut yang sudah memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, kolesterol, atau riwayat. Dan perlahan, setelah beberapa minggu, Pak A mulai tidur lebih nyenyak. Rasa paniknya berkurang, tekanan darahnya lebih stabil. Dan yang paling penting, beliau mulai kembali merasa tenang menjalani hidupnya. Bapak dan Ibu, di usia lanjut, rasa takut memang kadang datang lebih mudah. Tetapi, jangan biarkan rasa takut mengambil kebahagiaan hidup kita setiap hari. Tubuh lansia bukan berarti lemah. Tubuh hanya butuh dijaga. Pikiran hanya butuh ditenangkan, dan hati hanya butuh diyakinkan bahwa hidup masih bisa dijalani dengan baik. Pelan-pelan jaga makan, atur tidur, minum obat dengan benar, bergerak ringan setiap hari, dan jangan memendam ketakutan sendirian. Karena banyak kondisi bisa membaik ketika tubuh dan pikiran mulai diajak tenang. Kalau Bapak atau Ibu masih menonton sampai bagian ini, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, umur panjang, dan hati yang lebih tenang. Dan sekarang, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Tulis di kolom komentar nama dan berasal dari mana. Karena saya ingin tahu siapa saja pejuang sehat luar biasa yang sedang menonton video ini dari berbagai daerah. Jangan lupa like dan subscribe supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan berikutnya. Salam sehat dari saya, Dr. Fauzan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.